Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi terkait peristiwa yang terjadi di Lampung. Dan inilah beberapa peristiwa yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Pria di Lampung Tengah dilaporkan karena ketahuan mencuri daun singkong untuk pakan ternak. Seorang pria di Lampung Tengah dipolisikan karena melakukan pencurian daun singkong di kebun warga demi memberi makan ternak. Mulanya Hen, pemilik kebun singkong Dusun Transpago, Kampung Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah berniat untuk melihat tanaman singkong yang berusia 7 bulan di kebunnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pada sekira pukul 15.00 di lahan wilayah Lampung Tengah itu, Hen memergoki seorang pria parubaya bernama Sudadi berada di kebun sedang mengambil daun singkong. Hen pun menegur Sudadi dengan maksud agar tidak mengambil daun singkong sembarangan. Setelah ditelik, Sudadi sudah mengambil daun singkong hingga 1/4 hektar dan sudah dimasukkan ke dalam karung. Hen pun menduga daun singkong tersebut untuk pakan ternak. Namun bukannya menunjukkan itikat baik, Sudadi malah mengancam Hen. Hen mengaku diancam menggunakan sabit setelah ia menegur Sudadi. Setelah itu Sudadi kabur dan meninggalkan Hen. Hen dan rekannya berhasil menemukan Sudadi di kebunnya hari ini pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ia langsung merebut sabit dan mengamankan dengan maksud menghindari ancaman. Lalu Sudadi langsung dibawa ke Polsek Padang Ratu atas ancaman yang dilakukan kepada Hen. Saat mediasi di kantor polisi, aparat kampung setempat beserta keluarga besar Hen turut hadir untuk menengahi perkara tersebut. Setelah mediasi dan Hen berbicara dengan keluarga besar, akhirnya Hen sepakat untuk berdamai dengan Sudadi dengan harapan tidak terulang lagi aksi pencurian karena daun singkong untuk ternak. Warga Durian Payung, Bandar Lampung geger kebakaran lahan dekati pemukiman. Masyarakat Gang Bukit Tinggi, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung digegerkan dengan kebakaran lahan semak-semak 1 hektar pada Minggu 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga sekitar di kejadian, yakni bernama Tri Setiawati, mengaku kaget dengan kejadian kebakaran di area lahan di area perbukitan Bandar Lampung. Ia mengatakan dirinya sempat melihat api dari atas gunung sekitar lahan Citraland dan bersyukur api tidak sampai masuk ke pemukiman warga. Tri mengatakan dirinya langsung melihat ke lokasi untuk memastikan api tidak sampai ke pemukiman. Wadaton Damkarmat Kota Bandar Lampung, yakni Adi Santoso, mengatakan pihaknya begitu menerima laporan ada kebakaran langsung ke lokasi kejadian. Petugas langsung menuju ke lokasi, namun akses menuju ke lokasi kebakaran cukup rumit. Pihaknya mencatat ada 3 titik lahan yang terbakar. Pinang Lampung diekspor ke Arab Saudi karena pajak masuk pinang di India mahal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Arab Saudi menjadi potensi pasar baru perdagangan pinang dari Indonesia, khususnya Lampung. Hal itu dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat pelepasan ekspor pinang asal Lampung di Bandar Lampung pada Senin 30 Oktober 2023. Menteri Perdagangan Zulhasan menyebutkan belakangan komoditas pinang asal Indonesia diekspor ke India. Namun saat ini India menghadirkan hambatan untuk eksportir pinang Indonesia. Eksportir mengeluhkan bea masuk pinang yang tinggi ke India. Zulhas menyebut India mengenakan pajak masuk untuk komoditas pinang hingga 115%. Pajak masuk yang tinggi membuat harga jual pinang di India menjadi mahal dan berujung permintaan rendah. Selain itu, masih dengan Zulhas, India juga memiliki kebijakan minimum price import. Kebijakan itu mengharuskan impor pinang dengan harga tidak kurang dari 251 per kilogram atau sekitar 46.300 per kilogram. Peternak sapi di Lampung Tengah sulit mencari rumput segar karena kemarau. Para peternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah mulai meresahkan dan mulai merasakan dampak dari musim kemarau.
Kondisi musim kemarau ini, para peternak di Lampung Tengah kesulitan untuk mencari pakan segar karena banyak rumput mengering bahkan mati. Gufron, 29 tahun, salah seorang peternak sapi asal Kecamatan Seputiraman, Lampung Tengah mengatakan di tempatnya sudah tidak ada lagi rumput. Menurutnya saat musim kemarau ini menjadi ujian untuk semua peternak, terutama sapi. Biasanya dari tahun ke tahun musim kemarau memang ada dan memang sulit untuk mencari pakan ternak. Menurut Gufron, dengan menyetok jerami, ia tidak pusing mencari rumput segar. Meski kondisinya kering, peternak bisa mengakalinya dengan menyiram air garam di tumpukan jerami tersebut. Namun untuk mendapatkan jerami pun tak kalah susah. Saking sulitnya, tak jarang Gufron memburu jerami hingga lintas kabupaten. Sebanyak 13 armada pengangkut air bersih mulai didistribusikan di 7 kecamatan Mesuji, Lampung. Pemerintah Kabupaten Mesuji mengerahkan 13 armada pengangkut air bersih untuk didistribusikan ke masyarakat mulai Senin 30 Oktober 2023. Pelepasan 13 armada pengangkut air bersih itu secara perdana dilakukan di halaman kantor Pemkab Mesuji pada Senin 30 Oktober 2023. Kepala Pelaksana Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mesuji Sunardi menyerupa mengatakan ada 13 armada yang bakal mendistribusikan air bersih di 7 kecamatan. Sunardi menyebut dengan penambahan armada pengangkut air yang mencapai 13 kendaraan, diperkirakan dalam tiap hari Pemkab Mesuji mampu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebanyak 130.000 liter. Dengan begitu, Sunardi mengungkapkan adanya penambahan armada pengangkut air ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak musim kemarau. Berikut ini ada sanksi bagi Kades yang tak melaporkan LHKPN di Pesawaran. Kepala Desa Pesawaran di Lampung menyetujui laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang berlaku di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesawaran Muhammad Asefa kepada Tribun Lampung pada Senin 30 Oktober 2023. Asefa menjelaskan pihaknya tidak pernah mendengarkan bahwa kepala desa mengeluhkan adanya pemberlakuan LHKPN. Sebab, ungkap Asefa, para kades tentu saja harus menaati peraturan yang telah berlaku. Disinggung apakah ada sanksi yang berlaku apabila kades tak mengikuti peraturan soal LHKPN, ia mengamininya. Ia mengatakan sanksi tersebut berlaku apabila ada yang melanggar, maka pihaknya akan turun langsung untuk itu. Menurut Asefa, pelaporan LHKPN ini merupakan untuk kebaikan dari kades tersebut, karena jumlah kekayaan yang dimiliki kades sudah terdata dan jelas dari mana berasalnya. Sambil didampingi oleh istri, AKP Andri Gustami menjalani sidang kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan kasus narkoba jaringan Freddy Pratama dengan terdakwa mantan Kasat Narkoba Polres Lampung AKP Andri Gustami. Menariknya, AKP Andri Gustami didampingi sang istri saat menjalani sidang. Sidang ini digelar dengan agenda ekspansi yang dibacakan penasehat hukum terdakwa. Majelis hakim yang memimpin persidangan yakni Lingga Setiawan, Hendro Wicaksono, dan juga Fajri. Kuasa hukum AKP Andri Gustami Zulfakar Ali Bato mengatakan dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum terhadap kliennya tidak cermat. Ali mengharapkan dan ia berharap majelis hakim membatalkan dakwaan demi hukum. Pihaknya beralasan rangkaian peristiwa tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan tidak ada kejelasan. Jaksa tidak menjelaskan mengenai peran klien dalam kasus tersebut, apakah selaku pihak yang menjual atau membeli. Kemudian apakah pihak yang menukar, pihak yang menyerahkan, ataukah pihak yang menerima dalam peristiwa terjadi peredaran narkotika golongan 1 tersebut. Meminta turun hujan, ITERA menggelar sholat istiqsa. Sivitas Akademika meliputi mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menggelar sholat istisqa pada Senin 30 Oktober 2023.
Sholat istiqsa ini dihadirkan di lapangan terbuka ITERA. Dari berdasarkan pantauan puluhan sivitas akademika, banyak yang mengikuti sholat. Sholat istiqsa ini dihadirkan untuk memohon agar hujan turun, sebab kemarau panjang ini terjadi membuat hujan lama tak turun. Sholat ini dipimpin oleh Ustadz Muhammad Lukmanul Hakim yang juga merupakan dosen ITERA. Ia mengatakan di Lampung khususnya sudah banyak bencana yang dikarenakan kemarau panjang. Bencana tersebut seperti kekeringan, kebakaran lahan, dan lain sebagainya. Unila ungkap 9 kasus kekerasan seksual dengan korban mahasiswa Indekos. Unila mencatat adanya 9 kasus kekerasan seksual dari Januari 2023 hingga Oktober tahun ini. Ketua Tim Konseling Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Lampung PPKS Unila, Diah Utaminingsih mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 9 kasus kekerasan seksual yang ditangani. Tema dalam seminar nasional tersebut yakni penanganan dan penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ada 9 kasus pada tahun 2023 ini, karena PPKS juga baru terbentuk pada tahun ini. Dijelaskan oleh Ketua Tim Konseling PPKS Unila Diah Utaminingsih saat menyampaikan pemaparan di Auditorium FH Unila pada Seminar Nasional Satgas PPKS Unila dan Pasca Papa FH Unila. Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Permen tersebut berbunyi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa ada yang minum pil 10 butir sekaligus hingga lambungnya harus dikuras. Dia mengatakan korban kekerasan seksual ini harus bisa mereka kemudian ketika satu diputuskan hingga sudah dirugikan hingga bertahan sampai dengan pemaksaan. Ia mengatakan mahasiswa ada yang berbeda dengan mahasiswa lainnya dan jangan ragu untuk melaporkan kekerasan.